Komandan Jenderal Kopassus pertama, Muhammad Ijon Jambi, mengalami nasib yang cukup miris jelang akhir karirnya di pasukan Baret Merah. Dilansir dari buku Kopassus Insight, Indonesian Special Force karya Kenny Conboy. Saat itu, sejumlah pimpinan militer setuju melucuti kewenangan Ijon Jambi, termasuk mengurangi porsi dalam melatih Kopassus. Namun rencana tersebut tak dapat terlaksana karena belum ada calon yang kuat untuk menggantikan Muhammad Ijon Jambi sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Setelah beberapa lama Ijon Jambi melatih di Kopassus, sebanyak 44 siswa dari 80 orang dinyatakan lulus. Benny Murdani salah satu di antaranya. Pada tanggal 25 Juli 1955, KKAD berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Setahun kemudian, kekuatan RPKAD meningkat berkali lipat. RPKAD menerima 126 siswa sebagai tambahan kekuatan. Saat itulah, kader senior RPKAD mengusulkan agar komandan diganti menjadi pribumi. Para petinggi militer di Jakarta setuju dengan usulan tersebut. Ijon Jambi ditawari jabatan yang jauh dari pelatihan komando. Ia tersinggung dan memilih untuk pensiun. Akhirnya, Ijon Jambi menjadi kepala perkebunan di sekitar Cianjur, Jawa Barat. Mayor R.E. Jailani yang sebelumnya menjabat sebagai wakil diangkat menjadi pengganti Ijon Jambi sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Benny Murdani yang belum terungkap. 2018, Benny Murdani mengalami sendiri betapa kerasnya Ijon Jambi melatih para calon pasukan komando. Benny digembleng oleh Ijon Jambi selama 6 bulan. Kerasnya latihan membuat Benny dan kawan-kawan sering menggerutu di belakang sang komandan. Sosok Ijon Jambi digambarkan oleh Alesius Sugianto, angkatan pertama yang juga dilatih oleh Ijon Jambi. Alesius Sugianto mengatakan Ijon Jambi adalah komandan dengan disiplin tinggi. Ijon Jambi tak mau balik ke negaranya, memilih menjadi mu'alaf di Indonesia dan mencetak pasukan khusus TNI. Tak lama setelah pensiun, Ijon Jambi mengalami masalah pada kesehatannya. Suatu ketika, Ijon Jambi mengendarai mobil bersama keluarganya berlibur ke Yogyakarta. Tiba di sana, mengeluhkan sakit hebat di bagian perutnya. Keluarga segera membawa ke rumah sakit Panti Rapih. Hasil diagnosa dokter, diketahui bahwa Ijon Jambi mengalami usus buntu dan harus dioperasi. Usai 2 minggu dioperasi tak kunjung sembuh, malah bertambah parah. Ternyata usus besarnya turut bermasalah, sehingga jiwanya tak tertolong lagi. Ijon Jambi tutup usia di rumah sakit Panti Rapih pada 1 April 1977. Keluarganya memutuskan memakamkan di TPU Yogyakarta. Ijon Jambi meninggal di Yogyakarta pada tahun 1977. Pihak yang berwenang sempat alpa hingga tak disediakan protokoler upacara pemakaman secara militer sebagaimana anggota TNI pada umumnya. Sebagai komandan pasukan pertama Kopassus, Ijon Jambi dimakamkan tanpa tembakan salvo. Ijon Jambi dikebumikan tanpa tembakan salvo penghormatan sebagai Bapak Kopassus Indonesia yang kini dikenal dengan nama Kopassus. Ijon Jambi merupakan prajurit veteran Perang Dunia II asal Belanda. Ia lahir di desa kecil Boskop 13 Mei 1914 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Ia berasal dari lingkungan keluarga petani bunga dan berbagai hobi menantang dilakoninya. Tugas pertamanya sebagai tentara adalah menjadi sopir Ratu Wilhelmina. Selang setahun berdinas, ia mengundurkan diri. Ia lalu mendaftarkan diri sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua. September 1944, ia merasakan operasi tempurnya yang pertama bersama pasukan sekutu dalam operasi Market Garden. Pasukan tempat Visser bertugas termasuk ke dalam divisi lintas udara 82 Amerika Serikat, Komando Basic Training di Achnery di pantai Skotlandia yang tandus, dingin, dan tak berpenghuni. Setelah menjalani latihan khusus yang keras dan berat, ia berhak menyandang brevet glider baret hijau. Pelatihan dan pelajaran yang diperoleh antara lain berkelahi dalam membunuh tanpa senjata, membunuh pengawal,
penembakan tersembunyi, perkelahian tangan kosong, berkelahi dan membunuh tanpa senjata api. Sedangkan Baret Merah diperoleh melalui pendidikan Komando de Special Air Service (SAS), pasukan komando kerajaan Inggris yang sangat legendaris. Selain itu, Fisher juga mengantongi lisensi penerbang PPL-1 dan PPL-2 dan juga menjalani pendidikan spesialisasi BRAIN, pertempuran hutan, dan belajar bahasa Jepang. Fisher kemudian mengikuti sekolah perwira karena dianggap berprestasi. Lalu ia bergabung dengan Königliche untuk memukul Jepang di Indonesia, meski Jepang lebih dulu mundur dari Indonesia sebelum pasukan Fisher sempat dikirim. Setelah beberapa saat tinggal di Indonesia, ternyata Fisher menyukai hidup di Indonesia, meskipun kondisinya sangat berbeda dengan kehidupan di Eropa. Ia sempat pulang ke Inggris, menemui keluarganya, dan meminta istrinya, perempuan Inggris yang dinikahinya semasa Perang Dunia II, serta keempat anaknya untuk ikut di Indonesia bersamanya. Karena sang istri menolak, Fisher memilih untuk bercerai. Tahun 1947, Fisher kembali ke Indonesia. Ternyata sekolah yang dipimpinnya sudah pindah ke Batu Jajar Cimahi, Bandung. Tak lama kemudian, Fisher dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala dalam kurun tahun 1947 sampai dengan 1949. Sekolah yang dipimpinnya terus mencetak peterjun militer. Tahun 1949, Fisher memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil. Ia memilih menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung. Sejak saat itu, Fisher dikenal dengan Muhammad Ijon Jambi. Suatu hari di tahun 1951, rumah Ijon Jambi kedatangan seorang perwira muda. Si tamu memperkenalkan diri sebagai Letnan II Alessio Sugianto dari Markas Besar Angkatan Darat. Dalam pertemuan itu, Ijon Jambi diminta sebagai pelatih tunggal untuk melatih komando di pendidikan CIC-2 Combat Intelligence Corps Cilendek, Bogor. Tidak mudah membujuknya, sebab ia sudah hidup tenang di pedesaan sebagai petani bunga. Letnan II Sugianto tak kurang akal. Dirinya harus sampai bermalam 2 hari di rumah Ijon Jambi. Usaha yang tak sia-sia, karena akhirnya Ijon Jambi bersedia sebagai pengajar sipil selama masa pendidikan 3 bulan. Usai pendidikan CIC-2, Ijon Jambi kembali menekuni profesi sebelumnya. Tanggal 2 November 1951, Kolonel Kavilarang mendapat tugas baru menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, Jawa Barat. Kavilarang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya, Letkol Slamet Riyadi, untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando. Akhirnya, Kavilarang memperoleh informasi soal Ijon Jambi. Ia lalu memanggil mantan ajudannya, Letnan II Sugianto, yang sudah pernah dididik Ijon Jambi. Terhitung 1 April 1952, atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, memutuskan bahwa Ijon Jambi diangkat menjadi Mayor Infanteri TNI AD dengan NRP 17665. Lalu ia lapor diri kepada Kolonel Kavilarang selaku Panglima Komando Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi untuk menerima tugas. Mayor Infanteri Ijon Jambi segera melatih kader perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus. Tanggal 16 April 1952, dibentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium 3 Siliwangi, disingkat Kesko 3, di bawah Komando Mayor Infanteri Ijon Jambi. Inilah tanggal yang dijadikan hari jadi Kopassus hingga saat ini.